Shalom saudara, berjumpa lagi bersama saya Henry Simamora dalam kuliah English Grammar. Masih dalam bab 1 yang akan kita bahas, bab 1 mengenai noun atau nomina atau kata benda. Pada kuliah kali ini kita akan membahas bagian yang keempat, bagian yang terakhir, yang merupakan kelanjutan dari bagian 3 pada kuliah sebelumnya. Pada bagian keempat ini kita akan membahas mengenai bentuk jamak dari nomina majemuk dan nanti akan diakhiri dengan pengenalan akan nomina. Baiklah, langsung kita mulai saja perkuliahan English Grammar kita, bab 1, noun, bagian yang keempat. Bentuk jamak nomina majemuk. Dalam nomina majemuk, nomina pertama bertindak sebagai sebuah adjektiva terhadap nomina kedua. Dan nomina pertama biasanya tidak menggunakan s. Pembuatan bentuk jamak untuk nomina majemuk biasanya dilakukan dengan mengimbuhkan s atau is kepada nomina utama atau nomina yang menentukan. Dan hal ini biasanya nomina yang kedua, walaupun tidak selalu harus nomina yang kedua. Contoh nomina majemuk untuk tunggal dan jamaknya adalah, dapat kita lihat, untuk tunggal, untuk jamak. Untuk tunggal, untuk jamak. Dalam contoh pertama, bedrooms, bedroom, tunggalnya, jamaknya adalah dibubuhkan s, sehingga bedrooms. Bedroom, kamar tidur, sehingga ketika dibubuhkan s menjadi bedrooms, jamak kamar-kamar tidur. Armchair menjadi armchairs. Water bottle menjadi water bottles, botol-botol air jamaknya. Brain cell, sel otak, menjadi brain cells, sel-sel otak. Hold all menjadi hold alls. Computer scientist menjadi computer scientists, ilmuwan-ilmuwan komputer. Maid servant menjadi maid servants. Kalau kita lihat di contoh-contoh ini, s-nya diimbuhkan kepada kata yang kedua. Rooms, chairs, bottles, cells, ini semua adalah kata-kata yang kedua yang diimbuhkan dengan s. Commander-in-chief menjadi commander-in-chiefs, panglima artinya. Lalu kita lihat contoh berikutnya. Football menjadi footballs, imbuhkan s untuk kata yang kedua. Grown up menjadi grown ups, artinya dewasa, grown ups, orang-orang dewasa artinya. Full moon, bulan purnama, menjadi full moons, diimbuhkan s untuk nomina yang kedua. Full moons, bulan-bulan purnama. Girlfriend menjadi girlfriends, teman-teman perempuan. Standby menjadi standbys. Standby tadi di sini artinya waspada. Standby menjadi standbys. Kewaspadaan menjadi kewaspadaan. Travel agent menjadi travel agents, agen-agen perjalanan atau biro-biro perjalanan. Stepson menjadi stepsons. Stepdaughter menjadi stepdaughters. Ini anak tiri perempuan, ini anak tiri laki-laki. Namun secara umum disebutkan anak tiri saja, stepsons, stepdaughters.
Yang ini tunggalnya, stepson, stepdaughter-nya adalah tunggal, sedangkan jamaknya dibubuhkan S untuk kata yang kedua. Dalam hal ini sons dan daughters. Akan tetapi ada perbedaan untuk nomina majemuk yang berikut, karena yang dibuat jamak adalah nomina pertama. Sedangkan dalam contoh-contoh kita sebelumnya, nomina jamak yang dibuat adalah kata yang kedua. Dalam contoh kita berikut ini, nomina jamak yang dibuat adalah kata yang pertama atau nomina yang pertama. Kita lihat di sini, tunggal, jamak, tunggal, jamak. Contohnya, daughter-in-law, jamaknya daughters-in-law, menantu perempuan. Di sini yang dibubuhkan S adalah kata yang pertama, atau nomina yang pertama, kata benda yang pertama. Contoh berikutnya, sister-in-law, jamaknya sisters-in-law, kakak ipar perempuan. Son-in-law, jamaknya sons-in-law, menantu laki-laki. Kalau dijamakkan, menantu-menantu laki-laki. Berikutnya contohnya, coat of mail, jamaknya coats of mail. Coat of mail ini adalah seperti baju jirah yang terdiri atas lempengan-lempengan besi yang biasanya menutupi hampir sekujur tubuh pemakainya. Nah, di sini kita lihat yang diberikan jamaknya dengan membubuhkan S adalah coats. Nomina pertama, coats of mail. Demikian juga passerby, passers-by, orang-orang yang lalu lalang. Mother-in-law, jamaknya mothers-in-law, mertua perempuan atau ibu mertua. Brother-in-law, brothers-in-law, saudara ipar laki-laki. Runner-up, jamaknya runners-up, para pemenang yang kedua. Runner-up, runners-up. Court martial, courts martial, pengadilan untuk bela diri, courts martial. Looker on, lookers on. Ini artinya orang yang berpenampilan menarik. Jadi kata yang dibubuhkan S adalah kata yang pertama atau nomina yang pertama. Kita lanjutkan. Sekiranya tidak begitu jelas yang mana dari dua kata yang menentukan, maka yang dibuat jamak adalah kata yang kedua. Kita lihat contohnya, tunggal, jamak, haircut, jamaknya haircuts. Pangkas rambut atau potong rambut. Ini dalam bentuk jamaknya. Check out, check outs. Check in, check ins. Upturn, upturns. Ini contoh ini sudah kita bahas pada pembahasan materi sebelumnya. Apabila man bermakna manusia dalam sebuah nomina majemuk, maka man menggantikan man. Contohnya, tunggal, jamak, fisherman menjadi fisherman. Ini man-nya di sini, yang pertama huruf A, yang kedua menjadi huruf E menjadi I. Fisherman menjadi fisherman. Nelayan laki-laki menjadi nelayan laki-laki.
nelayan laki-laki. Workman, pekerja pria, jadi pekerja pria. Man of war menjadi man of war. Man di sini berubah menjadi man dengan huruf I. Salesman menjadi salesman. Pronunciation-nya hampir serupa ya antara salesman dengan salesman. Boatman menjadi boatman. Dalam beberapa kasus, S diembuhkan ke masing-masing bagian nomina itu. Contoh, Lord Justice, tunggalnya, jamaknya menjadi Lords Justice. Tuan keadilan menjadi tuan-tuan keadilan. Manservant menjadi manservants. Pelayan laki-laki. Woman servant menjadi woman servants. Kalau di sini tunggalnya woman servant menjadi woman servants. Pelayan-pelayan perempuan. Ketika man hanyalah bagian dari sebuah kata atau mengacu ke kelompok etnik, suku, ras, dan peradaban, maka diimbuhkan S. Tunggal, jamak, tunggal, jamak. Contohnya, musulman menjadi musulmans. Ini ada tanda salah ketik di A. A ini mestinya E. Musulman menjadi musulmans. Ini istilah kuno untuk muslim, kaum muslim. Brahman menjadi Brahmans. Jerman menjadi Germans. Norman menjadi Normans. Namun apabila man dan woman menjadi awalan, maka kedua bagian dibentuk menjadi jamak. Kita lihat contohnya, tunggal, jamak, man driver menjadi man drivers. Baik kata man maupun drivernya mendapat imbuhan perubahan. Yang satu menjadi E, yang satu diimbuhkan S. Man servant menjadi man servants. Pelayan laki-laki menjadi pelayan-pelayan laki-laki. Woman driver menjadi women drivers. Pengemudi-pengemudi perempuan atau supir-supir perempuan. Woman soldier menjadi woman soldiers. Serdadu-serdadu perempuan. Tetapi man-eater menjadi man-eaters. Pemakan manusia. Kita lihat di sini yang berubah cuman eaternya dibubuhkan S. Woman hater, pembenci perempuan atau pembenci wanita, menjadi woman haters. Man hour menjadi man hours. Ini artinya man hours jam kerja, jam-jam kerja kalau bentuk jamaknya. Akhiran S akan diimbuhkan manakala terdapat kata full di akhir nomina majemuk. Contoh, kita lihat di sini, tunggal, jamak, handful menjadi handfuls. Ini ada kata full menjadi fulls. Handful artinya segenggam. Ketika berubah menjadi nomina jamak, artinya menjadi beberapa genggam. Mouthful
ada kata full di sini, menjadi mouthfuls. Mouthful artinya sesuap, ketika berubah menjadi jamak, artinya beberapa suap. Mouthfuls. Cupful menjadi cupfuls. Secangkir atau ya secangkir menjadi beberapa cangkir. Cupfuls. Spoonful, sesendok penuh, menjadi spoonfuls, beberapa sendok penuh. Armful ini artinya serangkulan, menjadi armfuls, beberapa rangkulan artinya untuk jamaknya. Nomina majemuk dapat pula digunakan dengan ungkapan bilangan. Contohnya dapat kita lihat, the brain uses as much as power as a 10-watt light bulb. Otak menggunakan tenaga atau energi sebanyak 10 watt lampu pijar. 10-watt light ini, seperti kita lihat di sini, dia tidak memakai S untuk wattnya. Karena 10-watt light merupakan adjektiva yang menerangkan bulb, menerangkan bohlam atau lampu pijar. Sehingga 10 watt tidak ada S-nya di sini, walaupun dia merupakan plural. Dia tidak ditulis 10 watts light, tidak. Dia 10 watt. Karena merupakan adjektiva kata sifat. Contoh yang kedua, Suhodo recited a 6,000 page book from memory. Seperti contoh pertama, dalam contoh kita yang kedua ini, 6,000 page, tidak dituliskan 6,000 pages, namun hanya 6,000 page, tidak memakai S. Karena 6,000 page ini merupakan adjektif kata sifat yang menerangkan nomina book, yang menerangkan kata benda book. Dalam kedua kalimat tersebut, nomina digunakan sebagai sebuah adjektiva. 10-watt light merupakan nomina yang menjelaskan bulb, merupakan adjektiva yang menjelaskan bulb. 6,000 page book merupakan nomina, tapi dia bersifat sebagai adjektiva yang menjelaskan book. Kedua kalimat tadi dibandingkan dengan dua kalimat berikut. The brain uses as much as power as a light bulb of 10 watts. Di sini kita lihat 10 watts memakai S untuk wattnya. Karena di sini 10 watts merupakan nomina yang sebagai nomina. Di sini bulb merupakan nomina, 10 watts merupakan nomina juga. Karena di sini bukan dia sebagai adjektiva, maka dia memakai S, 10 watts. Suhodo recited a book of 6,000 pages from memory. Di sini 6,000 pages dia memakai S, merupakan nomina kata benda yang plural. Dia tidak singular, dia plural dan merupakan nomina, dia bukan adjektiva. Dalam kedua kalimat tersebut, nomina digunakan sebagai nomina. Jadi dalam contoh ini, nomina adalah sebagai nomina, 10 watts dan 6,000 pages, ini merupakan nomina. Sedangkan 10 watt light bulb, di sini 10 watt-nya merupakan nomina yang bersifat adjektif, yang berfungsi sebagai adjektiva. 6,000 page-nya merupakan nomina yang berfungsi sebagai adjektiva, sehingga dia tidak menggunakan S. Nomina maskulin atau feminin yang mengacu ke orang. Secara umum tidaklah ada perbedaan antara maskulin
dan feminin dalam nomina bahasa Inggris. Kendati pun demikian, gender kadangkala diperlihatkan melalui bentuk-bentuk yang berbeda ataupun kata-kata yang berlainan tak kalah merujuk ke orang atau binatang. Yang pertama A, bentuk berbeda untuk maskulin, feminin, khusus manusia. Maskulin, feminin. Yang pertama boy, untuk femininnya adalah girl. Anak laki-laki atau anak perempuan atau remaja laki-laki atau remaja perempuan ini sama. Artinya boy, girl. Bachelor, spinster. Bachelor lajang, kalau ini lajang laki-laki, ini untuk lajang perempuan, orang yang belum menikah. Bridegroom, untuk maskulinnya, feminine, bride, bridegroom, pengantin laki-laki, bride-nya, pengantin perempuan. Father, mother, grandfather untuk maskulin, femininnya grandmother. Salesman, wiraniaga, saleswoman, wiraniaga perempuan. Landlord untuk maskulinnya, landlady untuk femininnya. Landlord itu dapat kita artikan sebagai tuan tanah atau pemilik penginapan. Duke, Duchess, ini Duke untuk gelar bangsawan, biasanya setingkat adipati. Earl, Countess, ini sama juga artinya gelar untuk bangsawan, pangeran. Earl, Countess. Waiter, waitress, waiter untuk pelayan laki-lakinya, sedangkan waitressnya untuk pelayan perempuan. Gentleman, lady, kita sering mendengar ladies and gentlemen. Gentleman di sini artinya tuan, lady ini artinya nyonya. Husband, wife, man, woman. Nephew, niece. Nephew untuk keponakan laki-laki. Niece untuk keponakan perempuan. King, queen, lord, lady, tadi sudah di sini. Landlord dan landlady. Son, daughter. Son ini untuk anak laki-laki. Daughter itu untuk anak perempuan. Uncle, aunt. Widower, widower untuk duda laki-laki artinya. Sedangkan untuk perempuan artinya janda, widow. Host, hostess. Host ini tuan rumah untuk yang laki-laki. Sedangkan hostess, tuan rumah untuk yang perempuan. Brother, sister. Servant, maid servant. Servant untuk pelayan laki-laki. Sedangkan maid servant untuk pelayan perempuan. Great uncle, great aunt. Great uncle ini kita secara harafiah bisa diartikan sebagai paman yang hebat atau bibi yang hebat, namun dapat pula berarti anak paman. Anak paman laki-laki, anak paman perempuan. Washerman, washerwoman, pencuci laki-laki untuk maskulinnya. Washerwoman, pencuci perempuan untuk femininnya. Count, countess, sama ini gelar bangsawan juga. Count untuk laki-laki, untuk maskulin. Countess untuk feminin. Sir, madam, tuan dan nyonya ini sama. Papa, nama. Wizard, witch. Wizard ini untuk penyihir maskulin atau penyihir yang laki-laki. Witch untuk feminin atau penyihir perempuan. Hero, heroine. Kalau hero untuk yang maskulin. Heroine untuk yang heroine untuk yang perempuan. Prince, princess. Prince untuk pangeran yang maskulin. Princess untuk putri yang dari feminin.
pengecualian yang tidak ada pembedaan, dan kadang-kala disebut pula gender umum atau common gender. Contoh dapat kita lihat di sini. Baby itu dapat digunakan untuk feminin maupun maskulin sama. Bayi, child, anak, berlaku untuk maskulin maupun feminin. Cousin, enemy, musuh. Infant, balita atau orok bisa. Parent, person, ini berlaku untuk maskulin maupun feminin. People, murid artinya berlaku juga untuk maskulin maupun feminin. Relative, sanak saudara artinya relation, hubungan, berlaku untuk maskulin maupun feminin. Spouse, ini pasangan hidup. Student, servant, pelayan. Thief, pencuri, berlaku untuk maskulin maupun feminin sama saja. Monarch, ini raja, berlaku untuk maskulin maupun feminin. Teenager, anak belasan tahun. Orphan, yatim piatu. Friend ini berlaku juga untuk maskulin maupun feminin. Neighbor, tetangga, sama saja untuk maskulin maupun femininnya. Teacher, dancer, doctor, astronaut. Astronaut sama untuk maskulin maupun femininnya. President, server. Server ini biasanya artinya jurusita, berlaku maskulin maupun femininnya. Minister, menteri artinya. Dean, dekan, maupun lecturer, berlaku untuk maskulin maupun feminin sama saja nominanya. Bentuk berbeda untuk jantan atau betina yang berlaku untuk hewan peliharaan dan binatang liar yang besar. Dapat kita lihat contohnya. Bull, cow. Bull ini untuk sapi yang jantan, sedangkan cow untuk yang sapi betina. Cock, hen, ya, ayam jantan, sedangkan hen untuk ayam betina. Steak, doe, ini untuk rusa jantan, rusa betina. Dog, bitch, dog untuk anjing jantan, sedangkan bitch untuk anjing betina. Kita sering mendengar makian son of bitch, itu artinya anak anjing, tapi bisa juga bermakna anak lonte, ujaran atau makian yang sangat kasar. Peacock, peahen, ini peacock untuk burung merak jantan, sedangkan peahennya untuk burung merak betina. Seabear, ini untuk beruang jantan. Seabear untuk beruang betina. Duck, drake, ini duck untuk bebek jantan, sedangkan drake untuk bebek betina. Gander, goose, gander untuk angsa jantan, sedangkan goose untuk angsa betina. Black, heifer, ini black ini untuk banteng jantan, sedangkan heifer ini untuk banteng betina. Lion, lioness, untuk laki-laki, untuk jantannya itu lion, singa jantan. Lioness untuk singa betina. Drone, bee, drone untuk lebah jantan, sedangkan bee untuk lebah betina. Egot, seagoat, ini untuk berlaku kambing jantan. Seagoat untuk kambing betina. Ram, iwe, ini untuk rusa jantan.
sedangkan iwe untuk rusa betina. Buck, doe, sama saja untuk jenis rusa juga, rusa jantan, doe rusa betina, stallion, mare, stallion untuk kuda jantan, sedangkan mare untuk kuda betina. Hart, roe, ini hart untuk sejenis rusa jantan, sedangkan roe untuk sejenis rusa betina. Fox, vixen, fox ini untuk rubah jantan, sedangkan vixen untuk rubah betina. He-wolf, she-wolf, kalau he-wolf untuk serigala jantan, she-wolf untuk serigala betina. Rooster, hen, rooster untuk ayam jantan, hen untuk ayam betina. Colt, filly, colt ini untuk kuda yang masih muda, jantan. Filly untuk kuda muda yang betina. Drowned tadi sudah. Stag, hen, ini juga sama, sejenis rusa jantan, sedangkan hen sejenis rusa betina. Buck, doe tadi sudah. Boar, sow, ini boar ini untuk babi liar jantan, sedangkan sow untuk babi liar betina. Pronomina, pronoun, atau kata ganti untuk masing-masing kategori A. Kategori A tadi adalah untuk manusia, dan kategori B tadi adalah untuk binatang atau hewan peliharaan, adalah untuk maskulinnya man, boys, male, animals. Pronominanya atau kata gantinya adalah he atau they. Ya, kalau he untuk tunggal, they untuk jamak. Sedangkan untuk yang femininnya, women, girls, female animals. Pronominanya atau kata gantinya adalah she dan they. She untuk tunggal, they untuk jamaknya. Sedangkan untuk yang netral seperti book, pen, broom, eraser, brick, bowl, benda yang tidak hidup, dan binatang yang jenis kelaminnya atau jenis kelaminnya tidak diketahui, maka pronominanya atau kata gantinya adalah it. Sedangkan untuk yang jamaknya adalah they. Jadi untuk seperti book, pen, dan seterusnya itu menggunakan kata ganti it. Sedangkan apabila books, pens, dia menggunakan they sebagai pronominannya. Yang berlaku dengan pengecualian kapal dan kendaraan lainnya, ship, car, manakala diperlakukan dengan rasa suka atau hormat, dianggap sebagai feminin. Negara, state, country, town, prefecture. Prefecture ini biasanya provinsi ya. Tatkala diacu menurut namanya juga dianggap feminin. Contohnya dapat kita lihat di sini. The red car struck a tree near our house, which broke her window glass and left side. Di sini red car, benda mati, mobil warna merah, pronominanya adalah her. Seperti di sini tadi disebutkan, manakala diperlakukan dengan rasa suka atau tidak hormat dianggap sebagai feminin. Red car, pronominanya atau kata gantinya adalah her. Amerika di sini merupakan negara, lost many of her heroes during World War II. Amerika negara dianggap atau diperlakukan sebagai feminin, sehingga di sini pronominanya kata gantinya adalah her. Banyak nomina yang merujuk ke peran dan pekerjaan orang dapat digunakan sebagai sebuah subjek maskulin maupun feminin. Contoh, cousin, sepupu, teenager,
doctor, student, dan colleague. Colleague di sini dapat berarti kolega atau rekan sejawat atau teman sejawat. Contoh, Romano is my cousin. He is a telemarketer. Romano adalah sepupu saya, dia seorang pemasar jarak jauh. Karena cousin dapat merupakan common gender untuk maskulin maupun feminin, dan Romano di sini adalah seorang laki-laki, maka pronominanya adalah she. Apabila di sini perempuan misalnya Ruyanti, maka pronominanya berubah menjadi she, bukan he. Jadi cousin dapat untuk maskulin maupun feminin. Suryanti is my younger sister. She is a paramedic. Paramedic di sini merupakan common gender karena dia berupa pekerjaan atau jabatan yang common gender. Suryanti merupakan perempuan atau feminin, maka pronominanya di sini adalah she. Apabila di sini digantikan menjadi orang lain yang merupakan maskulin, maka ini berubah menjadi he. Pembedaan mungkin pula dilakukan untuk kata-kata netral tadi dengan menambahkan kata-kata male maupun female. Andini Effendi is a female journalist. Jurnalis di sini merupakan common gender, pekerjaan yang bisa untuk feminin maupun maskulin. Maka untuk melakukan pembedaan terhadap jurnalisnya, dimunculkan di sini female, karena Andini Effendi di sini adalah seorang perempuan, feminin. I have 2 male cousins and 4 female cousins. Saya mempunyai sepupu laki-laki dan 4 sepupu perempuan. Untuk membedakan cousins yang common gender, maka dimunculkan di sini male, pria atau laki-laki, dan female, perempuan atau wanita. Untuk sama untuk maskulin atau feminin, nomina yang menunjukkan pekerjaan atau jabatan atau profesi. Artis, asisten, cook. Cook di sini adalah juru masak atau koki, namun orang kadang sering menggunakan kata lain yakni chef, karena cook kadang pula berarti artinya memasak. Dancer, driver, dokter, guide, pemandu, dan adjunct. Adjunct ini artinya kurang lebih sama dengan asisten. Jadi ini adalah contoh-contoh pekerjaan atau profesi yang bersifat common gender. Yang contoh aplikasinya sudah kita lihat tadi sebelumnya. Bentuk berbeda untuk maskulin, feminin dengan mengimbulkan akhiran s, in, fix, dan lain-lain. Dapat kita lihat daftarnya di sini. Maskulin, feminin, maskulin, feminin. Yang pertama, author, artinya pengarang. Femininnya menjadi authoress, pengarang perempuan atau pengarang wanita. Prophet menjadi prophetess. Prophet ini artinya nabi untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuannya atau untuk femininnya adalah prophetess. Patron, patroness. Patron itu untuk pelindung. Instructor, instructress. Instructor untuk maskulinnya, sedangkan femininnya adalah instructress. Senior, signora.
Senior ini artinya penanda tangan untuk pria. Sedangkan signora adalah penanda tangan untuk wanitanya. Ini berasal dari bahasa Itali. Hostess artinya tuan rumah. Manager artinya pengelola. Heirs ini artinya ahli waris ya, untuk laki-laki. Untuk maskulin, untuk femininnya adalah heirs. Shepherdess ini gembala, untuk maskulinnya. Untuk femininnya adalah shepherdess. Giantess raksasa. Sharina ini berasal dari bahasa Rusia yang artinya raja, sedangkan untuk femininnya adalah Sharina. Sultana. Poetess ini artinya penyair untuk maskulin, sedangkan poetess adalah untuk femininnya. Mayors. Steward untuk maskulinnya pramugara, sedangkan pramugarinya adalah stewardess. Namun steward juga dapat berupa artinya pelayan. Priestess. Jewish ini Yahudi untuk yang maskulinnya, yang untuk femininnya adalah Jewish. Testatrix ini adalah pewaris untuk yang maskulinnya, sedangkan untuk yang femininnya adalah testatrix. Untuk daftar kata berikut, akhiran S diimbuhkan setelah menghilangkan huruf vokal pada akhir kata maskulin. Maskulin, feminin. Yang pertama adalah actor, menjadi aktris. Benefactor, ini artinya dermawan. Untuk maskulinnya, untuk femininnya benefactress. Conductress. Enchantress ini bisa artinya penyihir. Founder pendiri maskulin, foundress feminin. Instructress, negress. Abbot ini adalah kepala biara yang untuk maskulinnya, sedangkan untuk yang femininnya adalah abbess. Duchess ini adalah gelar bangsawan untuk maskulinnya, sedangkan untuk femininnya adalah duchess. Empress adalah kaisar untuk maskulinnya, sedangkan untuk femininnya adalah empress. Preceptor ini artinya pembimbing, sedangkan untuk yang femininnya adalah preceptress. Princess. Songster yang artinya biduan ya, biduan atau penyanyi, pelantun lagu, sedangkan untuk femininnya adalah biduanita biasanya. Temptress kurang lebih artinya penggoda untuk maskulin, sedangkan untuk femininnya adalah temptress. Seamstress. Traitress
Traitor adalah pengkhianat. Untuk maskulinnya, untuk femininnya adalah traitress, waiter, waitress, master, mistress. Master itu tuan, sedangkan untuk nyonyanya adalah mistress. Murderer, murderess. Murderer untuk pembunuh maskulin, sedangkan untuk femininnya adalah murderess. Hunter, huntress. Sorcerer, sorceress. Sorcerer ini artinya penyihir juga, sama seperti tadi. Enchanter, sedangkan untuk femininnya adalah sorceress. Nomina maskulin feminin yang mengacu ke objek tanpa kehidupan. Objek tanpa kehidupan acap kali dipersonifikasikan, yakni disebutkan seolah-olah mereka makhluk hidup. Setelah itu barulah dianggap sebagai laki-laki atau perempuan, maskulin atau feminin. Gender maskulin sering diterapkan kepada objek-objek dengan kekuatan atau efek destruktif yang sangat besar, seperti sun, summer, winter, time, death. Contohnya dapat kita lihat di sini. The sun sets his beams on rich and poor alike. Sun di sini dipersonifikasikan sebagai maskulin, sehingga pronominanya adalah his, bukan her. The sun sets his beams. Matahari mencurahkan sinarnya atau cahayanya kepada orang miskin maupun orang kaya sama rata atau serupa. Gender feminim diterapkan kepada objek-objek dengan keindahan, kelembutan, dan keanggunan yang sangat hebat, seperti moon, earth, spring, autumn, musim gugur, liberty, kebebasan, mercy, peace, hope, dan charity. Charity, dharma, atau belas kasihan, atau amal, bisa juga, atau kemurahan hati artinya. Contoh, the moon has hidden her beauty behind a conceited mountain. The moon di sini dianggap sebagai feminin, sehingga pronominanya atau kata gantinya adalah her, bukan his. Bulan menyembunyikan kecantikannya di balik sebuah gunung yang angkuh. Spring has spread her mantle of green over the greenish valley. Spring di sini dianggap sebagai feminin, sehingga pronominanya atau kata gantinya adalah her, bukan his. Bukan his. Musim semi telah membentangkan mantelnya yang hijau di atas lembah-lembah yang kehijauan. Pengenalan nomina. Nomina dapat dikenali melalui bentuk dan posisinya dalam kalimat, serta melalui fungsi penamaannya. Berikut dijelaskan beberapa hal yang perlu dicermati tatkala mengidentifikasi nomina pada sebuah kalimat. Sebagian besar nomina dapat mengikuti kata de, atau kata penunjuk lainnya seperti my, atau this. Contohnya dapat kita lihat di sini. A cannon. Cannon artinya sebuah meriam. His house. Ini merupakan nomina. Setelah pronomina posesif his. His garbage. My car, your sweater.
Ini semua merupakan nomina setelah kata de atau kata penunjuk lainnya, pronomina posesif my, atau atau this. Semua nomina dapat ditempatkan sebelum atau setelah verba, atau setelah kata kerja. His moves dazzle the spectators. Gerakannya mempesona para penonton. Jadi his moves di sini nomina ditempatkan sebelum verba. Verbanya di sini adalah dazzle. Faith moves mountain. Faith di sini artinya keyakinan, iman atau kepercayaan, boleh juga. Keyakinan atau kepercayaan menggerakkan gunung-gunung. Di sini faith adalah nomina yang ditempatkan sebelum verba moves. Semua nomina dapat mengikuti kata-kata yang menghubungkan, yang disebut kata penghubung atau preposisi. Before spring. Di sini preposisinya adalah before. After Easter. Di sini preposisinya atau kata depannya adalah after. Setelah Paskah. In his adversity. Adversity ini artinya kemalangan, kesengsaraan. Ini di sini adalah preposisinya adalah in. Sebagian besar nomina dapat mengambil bentuk s atau is pada akhir kata guna mengungkapkan gagasan beberapa. Box ketika diberi imbuhan es menjadi boxes artinya beberapa kotak. Car menjadi cars beberapa kendaraan. Church menjadi churches beberapa gereja. Bike menjadi bikes. Nomina tertentu dapat mengambil tanda penyingkat, apostrofi, dan sebuah S untuk mengidentifikasi kepemilikan. Contohnya, the girl's bike, the girl's room. Kalau yang kata yang pertama kita lihat di sini, the girl's bike artinya sepeda kepunyaan perempuan atau anak perempuan, the girls. Sedangkan yang kedua, the girls' room, room kepunyaan beberapa anak perempuan, the girls. Di sini merupakan jamak, girls, sedangkan di sini merupakan tunggal. Dalam tunggal diberikan apostrofi, lalu setelah itu diberikan S. Dalam jamak, girls, apostrofi diberikan setelah kata-kata girls, setelah kata S. The girls' room. Nomina tertentu dapat diawali dengan sebuah huruf kapital guna mengindikasikan nama atau gelar seseorang atau sesuatu yang spesifik. Di sini Santo Yosef Junior High School. Ini merupakan nomina. Di sini kita lihat ada kapitalnya, huruf kapital, huruf besar. Indonesia, di sini huruf besar, nama negara. Digestive surgeon, dokter bedah, digestive pencernaan, dokter bedah pencernaan. Ini semua didahului oleh huruf kapital yang mengindikasikan gelar seseorang atau sesuatu yang spesifik. Semua ini adalah nomina. Nomina tertentu yang berakhiran -nes, -tion, dan
ity mengindikasikan bahwa kata itu sebuah nomina. Jadi apabila imbuhan akhirannya adalah mempunyai nes, sion, dan ity, maka itu dianggap nomina. Reasonableness ini berasal dari kata reasonable, yang artinya masuk akal atau patut atau layak, sehingga ketika dijadikan nomina, katanya menjadi reasonableness, menjadi nomina, yang artinya kepatutan, kemasuk akalan, atau kelayakan. Yang kedua, happiness. Ini dari kata happy, adjektiva, yang artinya kesenangan, kebahagiaan. Infatuation, ini artinya ketergila-gilaan. Ini merupakan nomina juga. Situation, ini nomina juga, ada sion-nya. Adversity, tadi sudah kemalangan, artinya merupakan nomina. Universality, artinya keuniversalan. Dan unity, artinya kesatuan. Bentuk posesif nomina. Bentuk posesif nomina dipakai untuk memperlihatkan bahwa seseorang memiliki sesuatu. Contoh dapat kita lihat di sini. The kick of Bruce Lee. Ini setara dengan Bruce Lee's kick. Artinya tendangan Bruce Lee. Bentuk posesif diperlihatkan di sini dengan apostrofi ditambah s. Bruce Lee's kick, tendangan Bruce Lee. The fingers of Freddy Krueger, ini setara dengan Freddy Krueger's fingers. Di sini apostrofi s menunjukkan kepemilikan Freddy's, yakni kepemilikan fingersnya, jari-jarinya, sama dengan the fingers of Freddy Krueger. Untuk membuat sebuah nomina posesif, biasanya ditambahkan sebuah apostrofi dan s. Seperti contoh yang tadi di sini, Kartini, ini bentuk nominanya, maka nomina posesifnya, nomina kepemilikannya, menjadi Kartini's letters, surat-surat Kartini. Tiger, tiger's claws, cakar-cakar harimau. Pitung, pitung's dagger, belati atau pisau atau golok pitung. Sebagian besar pengecualian dari ketentuan tersebut biasanya yang bertautan dengan nama historis atau sesuatu yang sangat lama. Contoh, Jesus teachings. Karena di sini Jesus katanya berakhiran dengan S, maka apostrofi ditempatkan setelah S untuk menunjukkan kepemilikan ajaran-ajaran Yesus. Moses tablets. Begitu juga dengan Moses, karena dia katanya berakhiran dengan S, maka cukup ditambahkan apostrofi setelah huruf S untuk menunjukkan kepemilikan tablets Moses, artinya loh-loh batu Musa. Achilles heel. Ini Achilles karena dia berakhiran S, maka cukup ditambahkan apostrofi di ujung kata S untuk menunjukkan kepemilikan heel dari Achilles. Sekiranya dua orang memiliki sesuatu yang sama, maka digunakan sebuah apostrofi dan dipakai hanya untuk orang kedua. Jadi S-nya, imbuhan S-nya hanya untuk orang kedua. Contohnya dapat kita lihat di sini. Romeo and Juliet's marriage. Perkawinan Romeo dan Juliet.
Mereka berdua memiliki suatu perkawinan yang sama. Artinya ini perkawinan antara Romeo dan Juliet. Sehingga huruf S, apostrofi dan huruf S ditempatkan pada orang yang kedua atau nomina yang kedua. Seperti dijelaskan sebelumnya. Joko Widodo and Yusuf Kala's administration. Mereka memiliki satu pemerintahan yang sama. Administration di sini artinya pemerintahan. Joko Widodo and Yusuf Kala's, maka di sini penempatan apostrofi dan S hanya untuk orang yang kedua untuk menunjukkan administrasi atau pemerintahan yang sama dari Joko Widodo dan Yusuf Kala. Apabila dua orang tidak memiliki sesuatu yang sama, maka digunakan sebuah apostrofi dan dipakai S untuk kedua orang itu. Contoh, Romeo's and Juliet's thumbs. Thumbs ini artinya jempol, jemari jempol. Jadi jemari jempol Romeo's dan jemari jempol Juliet. Romeo mempunyai jemari jempol sendiri, Juliet mempunyai jemari jempol sendiri. Oleh karena itu, ini S-nya 2, pluralnya 2, nominanya. Mereka berdua tidak memiliki jempol-jempol yang sama. Artinya, jempol Juliet sendiri, jempol Romeo sendiri. Joko Widodo's and Yusuf Kala's bikes. Joko Widodo mempunyai sepeda sendiri, Yusuf Kala mempunyai sepeda sendiri. Mereka berdua tidak memiliki sepeda-sepeda yang sama. Memperlihatkan kepemilikan ketika nomina jamak. Jika nomina jamak berakhiran S, contoh the girls, ini jamak, girls-nya lebih dari satu, maka diimbuhkan sebuah apostrofi untuk memperlihatkan kepemilikan. Seandainya nomina jamak tidak berakhiran S, misalnya women, maka diimbuhkan sebuah apostrofi dan sebuah S untuk memperlihatkan kepemilikan. Contoh dapat kita lihat di sini, satu orang, satu item, dua orang, dua item. Satu orang, satu item itu memperlihatkan kepemilikan satu item. Ini dua orang, dua item memperlihatkan kepemilikan dua item. The girls jersey, baju kaos jersey. Jadi di sini the girl-nya satu orang. The girl, oleh karena itu untuk memperlihatkan kepemilikan jersey, untuk memperlihatkan kepemilikan baju kaos, maka diberikan apostrofi dan imbuhan S. The girls jersey. Baju kaos anak gadis atau putri, bahwa ini kepemilikannya satu orang. The girls jerseys. Di sini kepemilikannya dua orang, oleh karena itu diberikan S di ujung huruf S, apostrofi. The girls ini menunjukkan girl-nya lebih dari satu orang. Anak gadisnya lebih dari satu orang. Oleh karena itu kepemilikannya diberikan apostrofi di ujung huruf S. Jerseys. Ini baju kaosnya lebih dari satu, artinya dua item. Ini terlihat dari jerseys. The girls jerseys. Yang mempunyai kepemilikan jerseys adalah the girls, dua orang. My parents towel. My parents di sini adalah satu orang, entah bapak, entah ibu. Oleh karena itu S-nya apostrofi ditempatkan setelah huruf T. Parents, towel, handuk. Jadi handuk kepunyaan orang tua saya. Orang tua saya di sini bisa bapak atau bisa ibu. Contoh ini,
My parents towels. Ini parents-nya artinya bapak dan ibu, ayah dan ibu. Oleh karena itu apostrofinya ditempatkan setelah huruf S. Sedangkan di sini apostrofinya ditempatkan setelah huruf T. Towels, handuk-handuk. Jadi di sini nominanya adalah nomina jamak, towelsnya adalah nomina jamak. Untuk memperlihatkannya bukan apostrofi setelah S. My boss car. Di sini bosnya ada satu orang, oleh karena itu ditempatkan apostrofi dan S setelah huruf yang S yang terakhir. Car-nya juga satu orang. Untuk memperlihatkan kepemilikan kendaraan ini diberikan apostrofi dan S. Di contoh yang di sini, my boss's car. My boss's cars. Cars-nya di sini ada jamak, kendaraan atau mobil lebih dari satu atau dua mobil. Untuk memperlihatkan kepemilikan, bahwa mobilnya kepemilikannya adalah my boss's, jamak, nominanya, maka diberikan apostrofi setelah huruf ini. The woman's mirror. Cermin woman. Woman-nya di sini adalah satu orang, sehingga diberikan apostrofi setelah huruf N. Cermin perempuan atau cermin wanita yang mempunyai cermin, yang mempunyai kepemilikan cermin hanya satu orang perempuan atau satu orang wanita. Sedangkan di sini the women's mirrors. Mirrors-nya di sini lebih dari satu, jamak. Kita lihat dari huruf S ini. Sedangkan women-nya lebih dari satu orang wanita atau orang perempuan. Sehingga kita lihat dari sini E-nya, kalau di sini huruf A, kalau di sini huruf E dan I. The woman's mirrors. Apostrofi setelah huruf N ini dan S. The child's toy. Yang mempunyai mainan adalah satu orang anak, ditempatkan apostrofi dan S setelah huruf D. Di sini the children's toys. Toys di sini lebih dari satu item, artinya mainan-mainan, nomina jamak. Children sini mengindikasikan anak-anak, nomina jamak. Oleh karena itu diberikan huruf apostrofi dan S. The children's toys, yang mempunyai mainan atau mempunyai kepemilikan terhadap mainan-mainan ini adalah anak-anak, lebih dari satu orang. The passersby's glance, tatapan atau lirikan glance. Sedangkan di sini the passerby artinya satu orang. Orang yang lalu lalang. Orang yang lalu lalang itu satu orang. Bolak-balik, bolak-balik. Oleh karena itu diberikan S setelah huruf I. The passersby's glances. Tatapan atau lirikan dari orang-orang yang lalu lalang. Di sini nominanya lebih dari satu orang. Kita lihat dari huruf S di sini, passers. Sedangkan di sini cuma passers saja. Kalau di sini tunggal, singular, artinya kalau di sini jamak atau plural nominanya. Glances-nya di sini lirikan atau tatapan-tatapan lebih dari satu item, dua item. Oleh karena itu apostrofi setelah huruf I dan S menunjukkan kepemilikan. Glances ini adalah orang-orang yang lalu lalang, lebih dari satu orang.